Perseteruan Zaskia Gotik dengan Nikita Mirzani makin panas saja. Pasca menyebut tak lulus SD hingga membuat Zaskia menangis, Nikita seolah kembali menguliti si goyang itik. Wanita yang pernah tersandung kasus keributan di tempat hiburan malam ini seolah tak terima ketika Zaskia kerap mengaku gadis polos dari desa. Akhirnya, Nikita pun mengungkap masa lalu Zaskia yang pernah menjadi penyanyi kafe dan bahkan sudah tahu yang namanya clubbing. Hal itu juga diamini oleh Zul Bahar, kakak penyanyi Anissa Bahar, yang mengaku telah membina Zaskia sejak kecil. Bukan hanya itu, Zaskia yang kerap kali mengaku masih polos dan bersikap apa adanya, oleh Nikita juga disebut sudah biasa berfoto vulgar sejak dulu. Tak lama beredarlah di dunia maya foto-foto Zaskia dengan gaya dan busana yang minim yang diduga dari sebuah majalah terbitan dulu sebelum Zaskia meroket namanya. Tapi siapa yang menyebarkan foto-foto tersebut? Apa maksudnya? Ini deh yang Zaskia bilang polos ya, dari dia 16 tahun sama Bang Jul juga dia udah tahu clubbing kok, gitu loh. Kan gini, Neng tuh nggak pernah nyanyi di kafe. Oh, dulu nyanyi kafe. Polos. Sering, kalau itu bohong itu, saya nggak bohong. Nyanyi di kafe ya sering, waktu sama saya nyanyi di kafe terus. Neng nggak pernah buka-bukaan. Oh, fotonya dalam ada loh, tunggu aja. Iya, membuat Neng sedih, masalah belum kelar tapi sudah ada muncul masalah lagi, ya itu nggak apa-apa. Mungkin semakin berat cobaannya, kedepannya semakin besar juga kebahagiaan. Nikita Mirzani yang acap kali membuat masalah hukum dengan ulahnya sendiri tak melenggang sendiri menghadapi Zaskia yang menggandeng Zul Bahar dan Cinta Penelope. Seperti sudah senada dan seirama, Zul Bahar yang mengaku mengambil Zaskia dari kampung dan mendidiknya menyebut Zaskia suka berbohong. Gayanya yang polos dan berderai air mata pasca putus tunangan dengan Vicky di mata Zul hanyalah akting belaka. Lantas apa maksud mereka bertiga seolah menyerang Zaskia? Memang saya ambil dia dari kecil ya, umur 15-16 tahun. Saya rawat dia, saya didik dia jadi seorang talent yang baik. Cuma selama dalam masa karantina pendidikan saya itu memang dia sering lagi bohong sampai istri saya juga kesel. Ternyata begitu saya lihat adegan Niki dan kemarin saya lihat di salah satu stasiun ya, ternyata dia berakting lagi terus berakting. Di sini saya mengimbau juga untuk Zaskia, tolong kamu sadar kalau kamu memang merasa polos dan baik, buktikan aja. Dan karena di sini ini Kajul yang selama 5 tahun ngerawat kamu, itu pun aja kamu nggak ada punya etiket baik. Dari kecil memang aku hobi menyanyi dan aku suka menyanyi, dan dari kecil memang cita-cita aku pengen menjadi penyanyi. Memang itu butuh waktu lama ya. Cuma kalau Zaskia kan selama berkarir di kampung gitu, nyanyi sana sini jadi penyanyi lokal ya bertahun-tahun ya. Dulu sih siapa yang kenal aku, orang ejek-ejek, lu mah nggak akan ini nggak. Tapi kalau kita yakin dari hati, kita mau berusaha, kita kerja, ada aja jalannya. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya terbukti gitu maksudnya. Kamu tinggal di rumah Bang Jul dan selama kamu hilang cuma 1 bulan kamu udah punya apartemen mewah, itu dari mana? Apa itu dari hasil polosan kamu? Kamu nggak polos, kamu nggak polos. Di tengah makin gencarnya Nikita dan sekutunya menyerang Zaskia, kemarin Ibunda Vicky yang terus mendatangi lapas agar dapat bertemu anak kesayangannya, akhirnya bisa bertemu karena mantan tunangan Zaskia Gotik itu memperbolehkan sang ibu menjenguknya. Namun ternyata kemarin rombongan Ibu Emma Fauzia dan tim pengacaranya dihadang oleh pengacara para penyanyi dangdut yang mengaku menjadi korban. Keributan dan saling tuding tak terhindarkan lagi di lapas tempat Vicky ditahan. Jadi begini, hubungan antara Gomez, hubungan antara Ade Nunui dan Vicky sendiri itu adalah hubungan asmara. Hanya akui saja, yang pertama, apakah mereka benar-benar berhubungan? Apakah mereka ataupun si Vicky menjanjikan sesuatu seperti menikahi? Apakah si Vicky mengungkapkan kebenaran? Anaknya berapa? Anaknya 1 atau lebih dari 1? Itu harus diklarifikasi. Apakah Vicky memang ketika mengatakan mendekati Gomez ataupun Ade itu memang statusnya duda? Bisa buktikan juga. Kalau enggak memang dia
niat menipu untuk mendapatkan hati mereka gitu. Nggak gini, Anda juga kan sebagai advokat ya harus hati-hati dengan kata-kata menipu ya. Tolong hati-hati dengan kata-kata menipu karena ini semua terekam oleh kamera ya. Ketika Anda tidak bisa membuktikan bahwa klien Anda tertipu atau menjadi korban ya, kami bisa bertanggungjawabkan di sini. Apakah hari ini kami bisa bertemu dengan Vicky atau tidak? Itu saja. saya katakan tidak ya. Kenapa saya katakan tidak? Karena sampai detik ini juga Vicky ya jelas-jelas membuat surat pernyataan yang terbaru adalah dia hanya mau bertemu dengan keluarga dan kuasa hukum. Artinya kuasa hukum adalah kami pada saat ini ya. Dia tidak mau ketemu dengan kuasa hukum korban yang mengaku korban ya. Saya katakan mengaku korban karena belum kalian melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya hukum. Ya enggak ngobrolin apa-apa, cuma antara orang tua dan anak aja. Oh, alhamdulillah baik. Dia kan bisa menulis ini kan semua karena keadaan baik. Tidak ada trauma kamu? Oh tidak. Iya, penyesalan itu kan luas ya. Seperti itu. Iya Bang ya. Bu, Vicky nulis surat nggak buat Saskia? Oh enggak. Kasus Zaskia Gotik dan Vicky juga dengan Nikita tak kalah heboh dengan ulang tahun grup band Changcuters akhir pekan kemarin. Seperti apa kehebohannya? Saksikan hanya di Intense di segmen berikutnya.